Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya dalam mata kuliah teknologi formulasi sediaan tablet ini adalah mengenai masalah dalam formulasi sediaan tablet. Oke, ini tablet yang gambar di sebelah kiri ini adalah tablet yang kita inginkan, yang bentuknya sesuai yang diinginkan dalam deskripsi formula. Kemudian permukaannya licin, tidak ada rusak di tepi, di pinggir, di tengah, di atas, bawah. Oke, lihat. Sebelum masuk ke masalah dalam formulasi tablet, kita masuk ke kontrol kualitas granul. Jadi variabel-variabel dalam formulasi dan proses ini bisa mempengaruhi langkah-langkah pembuatan granul. Ada beberapa evaluasi yang dilakukan terhadap granul sebelum dilanjutkan prosesnya ke proses tableting, yaitu evaluasi ukuran dan bentuk partikel, luas permukaan, kerapatan, sifat waktu alir, dan sudut diam. Ukuran dan bentuk partikel ini bisa mempengaruhi berat rata-rata tablet, variasi berat tablet, waktu hancur, kerenyahan tablet, daya alir, dan kinetika kecepatan kering pada proses granulasi basah. Karena di proses granulasi basah ada proses pengeringan. Kerapatan sendiri itu bisa mempengaruhi kompresibilitas, porositas. Kompresibilitas itu kemampuan suatu bahan untuk bisa dikempa. Porositas adalah pori yang dihasilkan atau yang terbentuk pada suatu bahan yang akan dikempa menjadi tablet. Kemudian bisa juga mempengaruhi kelarutan dan sifat-sifat lainnya. Kemudian waktu alir ini dihasilkan dari gaya gesekan, gaya tegangan permukaan, gaya mekanik yang disebabkan oleh saling menguncinya partikel yang berbentuk tidak teratur, gaya elektrostatik, dan gaya kohesi van der Waals. Proses pentabletan, tablet dibuat dengan cara mengempa bahan atau campuran bahan obat, jadi diberi tekanan pengempaan. Komponen dasar mesin cetak yaitu hopper atau corong adalah tempat menyimpan granul yang akan dikempa. Dice atau lubang cetakan adalah dia yang menentukan ukuran dan bentuk tablet. Kemudian punch itu untuk mengempa granulat yang terdapat di dalam dice, dan jalur cam itu untuk melewatkan granul ke punch. Pencetak tablet sendiri ada dua, yaitu single punch tablet dan rotary multi-punch tablet. Untuk memperoleh tablet yang baik dan bermutu, maka selama dan setelah proses pentabletan ada bagian dari quality control di industri farmasi itu namanya in-process control, IPC. Jadi IPC ini akan memeriksa atau mengevaluasi kualitas dari produk antara atau produk ruahan yang dihasilkan selama proses pentabletan. Ini meliputi pemeriksaan sebelum tableting, yaitu kualitas formulasi bahan yang dipakai, homogenitas setelah proses pencampuran, kemudian kualitas granul setelah menjadi granul, fluiditasnya, moisture content-nya, distribusi ukuran partikel, dan kompresibilitas. Ini semua mempengaruhi nanti kompresibilitas atau daya alir pada saat pentabletan. Nah, selama dan setelah tableting itu yang diperiksa oleh IPC adalah tampilan umumnya, keseragaman kadar zat aktifnya, keseragaman bobotnya, kekerasan
produk, kerapuhan produk, waktu hancur, dan disolusi. Tampilan kontur kualitas itu meliputi tampilan umum organoleptis, jadi diukur panjang, lebar, diameter, bentuk, warna, bentuk permukaan, konsistensi, cacat-cacat fisik, kalau ada logo atau ada tanda identitas dari tablet itu, ada dikasih aroma atau ciri-ciri khas lain. Kadang dikasih kayak belahan ya, kayak belahan dibelah 2 atau belah 4, atau dikasih logo pabrik misalnya. Kemudian keseragaman kadar zat aktif, ini disesuaikan dengan monografi masing-masing bahan di literatur. Kemudian keseragaman bobot dihitung untuk 20 tablet, kemudian dicari standar deviasi relatif. Nah, ini standar deviasi relatif berbeda-beda untuk bobot-bobot tablet yang berbeda. Kemudian kekerasan tablet ini diperiksa dengan alat hardness tester. Prinsipnya itu mengatur tekanan yang dibutuhkan. Jadi yang dihitung di situ adalah berapa tekanan yang dibutuhkan untuk memecah atau meretakkan satu tablet yang diletakkan dalam alat tersebut. Ada beberapa jenis alatnya sebenarnya, tapi prinsipnya semua sama. Jadi gunanya itu untuk mengetahui ketahanan tablet bila mengalami benturan selama proses pengemasan dan transportasi. Oh ya, untuk yang tadi keseragaman ukuran, keseragaman bobot, itu gunanya untuk kepercayaan pasien selama menggunakan sediaan tersebut. Jadi misalnya ukuran pasien itu bisa membandingkan, misalnya dia pengguna paracetamol tablet. Dia akan bisa membandingkan kalau misalnya tablet yang dibeli hari ini dan dibeli bulan kemarin itu ukurannya agak berbeda. Nah, itu bisa menurunkan kepercayaan pasien terhadap sediaan. Selain tentunya keseragaman ukuran itu implikasinya adalah ke keseragaman dosis biasanya. Oke, kita lanjutkan untuk kerapuhan. Kerapuhan ini atau keausan tablet diperiksa dengan variability tester. Prinsipnya itu mengukur persen susut berat tablet setelah diputar dalam alat. Jadi ini gunanya untuk mengetahui sama ketahanan tablet itu pada proses penanganan. Misalnya pada saat dia didistribusikan atau dikemas, ya dia mengalami guncangan mekanik, mau dilihat apakah berat tablet yang hilang itu masih dalam batas yang dipersyaratkan. Kemudian pengujian lain yaitu waktu hancur. Waktu hancur ini menggunakan alat disintegration tester. Prinsipnya sejumlah tablet, kalau di umumnya itu ya disintegration tester itu dia menggunakan 6 tablet, dimasukkan dalam air, jadi dimasukkan dalam wadah seperti beker, kemudian diisi dengan media air atau media lain sesuai di mana dia diharapkan akan hancur. Suhu 37 derajat atau menyesuaikan dengan suhu tubuh. Kemudian dinaik turunkan, diukur waktunya sampai semua tabletnya hancur. Jadi disintegration tester ini gunanya untuk melihat ketika tablet tersebut dikonsumsi berapa lama dia bisa hancur. Jadi asumsinya itu ketika tabletnya hancur maka dia siap untuk larut dan terabsorpsi.
Ya, kenapa dinaik turunkan itu untuk menyerupakan gerakan peristaltik lambung yang naik turun juga. Gitu. Medianya pun disesuaikan di mana tablet ini diharapkan hancur. Jadi kalau bisa cairan saluran cerna biasanya pakai air. Kemudian, syaratnya untuk tablet konvensional, jika tidak disebutkan lain, maka syaratnya itu tidak boleh lebih dari 15 menit. Artinya, dalam waktu 15 menit, semua tabletnya harus sudah hancur. Kemudian disolusi. Nah, disolusi ini diperiksa atau diuji dengan alat dissolution tester. Prinsipnya itu adalah mengukur laju pelepasan obat pada media air atau media lain yang sesuai. Ini juga media disolusinya disesuaikan dengan di mana tablet ini diharapkan terlarut. Nah, jadi kalau misalnya dia diharapkan larutnya di lambung, absorpsinya di lambung, maka media disolusinya adalah HCl sesuai pH lambung, pH 3, sekian. Kalau dia diharapkan, dia misalnya adalah tablet yang diharapkan larutnya, terabsorpsinya itu di usus, maka media disolusinya itu digunakan buffer, biasanya dapar fosfat pH 6,8 sesuai pH basa yang ada di usus. Jadi caranya itu dia menggunakan alat seperti ini. Mirip dengan tadi waktu hancur, tetapi dia tidak dinaik turunkan, dia menggunakan dayung di dalamnya. Jadi tabletnya dimasukkan ke dalam ini media disolusi masing-masing dalam beker ini. Kemudian diisi dengan media disolusi sampai volume yang tetap, biasanya 1 liter atau 900 ml. Kemudian dimasukkan alat berupa dayung ini. Jadi dayung nanti berputar di dalam. Nah, tiap selang waktu tertentu, media disolusinya ini kemudian akan dicuplik. Diambil misalnya 1 ml atau 0,5 ml atau 5 ml sesuai monografi masing-masing ya. Kemudian diuji secara kuantitatif. Jadi dari situ ketahuan misalnya per 5 menit tablet A melepaskan zat aktifnya sekian miligram. Nah, nanti 5 menit kemudian dicuplik lagi 5 ml untuk diuji secara kuantitatif. Setiap kali dicuplik media disolusinya, maka harus diganti dengan media disolusi lain supaya volumenya tetap. Nah, itu untuk menjadikan sync condition di media disolusi itu. Kemudian kenapa ini ada dayung yang berputar? Itu menyerupai sirkulasi darah di dalam cairan tubuh kita. Nah, sekarang kita masuk ke problema pencetakan tablet. Nah, pada saat tabletnya dicetak, ada beberapa kemungkinan masalah yang mungkin terjadi. Yang pertama itu binding. Binding itu keadaan di mana bahan yang dibuat menjadi tablet ini sebagian melekat pada dies atau matrisnya, sehingga sukar didorong keluar. Jadi, pada saat di setiap mesin pencetak tablet itu, ketika tekanan pengempaan diangkat, maka secara otomatis dies atau lubang cetakan akan melontarkan tablet keluar. Nah, binding ini terjadi ketika pada saat dilontar keluar ini, tabletnya melekat pada dies, sehingga sukar terdorong keluar. Nah, akibatnya nanti
dice-nya harus kembali ke posisi semula dan menampung granul baru untuk dikempah, dia akan terjadi kesulitan di situ. Kemudian tablet juga yang didorong keluar itu karena melekat pada dice, maka dia rusak di tepinya. Ini penyebabnya ada beberapa faktor. Yang pertama, kurang lubrikan atau lubrikannya kurang kuat, atau granulnya terlalu dingin atau terlalu panas, atau kurang kering. Kemudian atau die matrisnya itu sudah usang, butuh dipoles. Jadi di ruang produksi industri farmasi itu suhu, kelembapan itu diatur dan ditera, dikalibrasi per periode waktu tertentu, apalagi pada saat operasional produksi. Kemudian masalah kedua adalah sticking atau picking. Sticking atau picking ini keadaan di mana sebagian massa tabletnya melekat pada punch. Punch itu alat yang memberi tekanan, pengempah. Alat yang memberi tekanan pada dice. Nah, jadi dia kerusakannya itu di bagian atas. Kalau dia pakai punch atas bawah dan lengket dua-duanya, maka kerusakannya itu di permukaan atas dan permukaan bawah dari tablet. Ini penyebabnya granul terlalu basah atau pemanasan pengeringannya kurang sempurna, kemudian tekanan pengempahan mesin tabletnya kurang, atau punch juga sudah usang atau aus, butuh dipoles, atau kelembapan ruangan cetak terlalu tinggi. Ini salah satu yang didokumentasikan di industri farmasi adalah kelembapan, suhu, selain mengkalibrasi alatnya. Kemudian yang ketiga adalah capping atau laminasi. Capping ini keadaan di mana lapisan atas atau bawah tablet terbelah sebagian atau seluruhnya. Nah, ini bisa terjadi kalau segera setelah keluar dari cetakan atau nanti setelah beberapa waktu pada saat akan dikemas, misalnya akan dimasukkan di blister, dia kemudian terbelah. Ya, jadi capping dan laminasi itu, capping itu kalau dia belahannya di bagian atas saja. Nah, laminasi itu kalau dia terbelah 2 atau terbelah 3 sama besar. Penyebabnya, nah ini, adanya udara yang ikut terkempah. Jadi ada udara di antara granulnya yang ikut terkempah sehingga ketika tabletnya keluar dari cetakan, udaranya itu bereaksi mendesak keluar. Jadi dia udara itu butuh volume, selalu butuh volume, sehingga dia mendorong massa tablet itu supaya terpecah. Atau bisa jadi karena terlalu banyak fines. Fines itu partikel-partikel halus yang dihasilkan pada proses granulasi. Kalau terlalu banyak, maka dia akan menyebabkan salah satunya capping dan laminasi ini. Kemudian pengeringan granul kurang sempurna atau granul terlalu kering, atau lubrikannya terlalu banyak atau terlalu sedikit. Kemudian chipping. Chipping ini pecahnya tepi tablet. Ini terjadi saat tablet dikeluarkan dari cetakan atau selama pengemasan. Penyebabnya bisa karena perlekatan di permukaan punch, atau karena granul terlalu kering, atau bahan pengikatnya terlalu kuat, atau bagian tengah dice-nya, lubang cetakannya itu lebih lebar dibandingkan bagian tepi, sehingga dia menyulitkan pada saat tabletnya dilontar keluar, atau cetakan terlalu cembung. Kemudian yang kelima, splitting atau cracking, pecah ya. Nah, jadi splitting itu dia terbelah, kalau tadi laminasi dia terbelah secara horizontal, kalau splitting ini dia terbelah secara vertikal. Jadi ini peristiwa lepasnya lapisan tipis dari permukaan tablet, terutama pada bagian tengah.
cracking apabila pelepasan massa granul terjadi di permukaan atas, bawah, atau pada tepi tablet. Penyebabnya ini bisa karena granul terlalu besar. Jadi kalau granul terlalu besar itu berarti dia salah pemilihan nomor ayakan di granulasi kering. Atau karena granul terlalu kering atau suhu pengempaan yang terlalu rendah. Kemudian whiskering. Whiskering ini apa itu ya? Berbayang. Ya. Jadi ini terjadi karena pencetak tidak pas dengan dice-nya, ruang cetakannya. Dan terjadi pelelehan zat aktif saat pencetakan pada tekanan tinggi. Jadi biasanya karena ada tekanan tinggi itu suhunya agak naik. Nah, ada terjadi pelelehan zat aktif pada saat itu. Nah, di sini di whiskering ini ketika tabletnya disimpan di botol, sisi-sisinya yang berlebih itu yang tidak pas, kan akibat yang pencetak tidak pas itu dia lepas menjadi serbuk. Umumnya kerusakan-kerusakan yang disebutkan tadi itu dia berakibat pada dosis zat aktif yang akhirnya berkurang karena kan ada yang pecah, ada yang lepas di tepinya atau di bagian atas, atau bahkan terbelah. Kemudian yang berikutnya adalah mottling. Mottling ini keadaan di mana warna menjadi tidak merata di permukaan tablet. Penyebabnya itu adalah obat atau hasil uraiannya memiliki warna yang berbeda dengan bahan tambahan. Dan pada saat dicampur dia tidak homogen. Atau bisa terjadi migrasi warna selama proses pengeringan granul. Ini biasanya terjadi kalau di metode granulasi basah. Jadi di granulasi basah itu pewarnanya umumnya ditambahkan bersama larutan pengikat pada saat proses pembasahan granul, kemudian nanti kan granulnya dikeringkan. Nah, pada saat pengeringan granul itu terjadi migrasi warna. Atau bisa juga karena bahan tambahan yang berupa larutan berwarna ini tidak terbagi merata. Bisa karena larutan panas dicampur dengan serbuk dingin. Kemudian berikutnya adalah crumbling. Ini retak ya. Crumbling ini tabletnya menjadi retak dan rapuh, penyebabnya karena tekanan pengempaan yang kurang atau zat pengikatnya kurang. Kemudian double impression, ini kesan ganda pada permukaan tablet. Jadi biasanya untuk tablet-tablet yang diberi semacam penanda atau identitas berupa logo atau berupa huruf, nah pada saat dia dikempa dan gerakan punch-nya tidak terkontrol, mungkin pada saat settingan punch-nya tidak terkontrol, itu nah bisa mengakibatkan terjadinya double impression. Ya, kalau kerusakan ini di dosis tidak terlalu berbahaya, tetapi ini menyebabkan secara psikologis penerimaan pasien bisa berkurang. Kemudian berikutnya variasi berat. Variasi berat ini tablet yang dihasilkan tidak memenuhi syarat keragaman bobot. Penyebabnya distribusi granul tidak rata, granulnya tidak mengalir dengan baik, lubrikan dan atau glidannya tidak tercampur dengan merata. Kemudian variasi kekerasan tablet. Jadi ini mirip dengan variasi berat. Jadi variasi kekerasan tablet itu bergantung pada ukuran dan kerapatan granul, jarak punch atas dengan punch bawah pada saat pengempaan. Penyebabnya ini apabila volume granul dalam lubang cetakan itu bervariasi. Jadi ada granulnya yang agak besar-besar, ada yang granulnya kecil. Jadi ini distribusi ukuran granulnya kurang bagus. Atau karena jarak antar punch atas punch bawahnya bervariasi. Sehingga kekerasan tablet juga bervariasi. Kemudian yang
Berikutnya, variasi pada permukaan tablet ini akibat rasio granul granul dengan fines yang tidak sesuai. Fines itu dibutuhkan sebenarnya untuk mengisi rongga-rongga di antara pori-pori granul, tetapi tidak boleh terlalu banyak. Di satu literatur itu disebutkan fines-nya ini tidak boleh lebih dari range-nya 5-15%. Penyebabnya ini ya, jadi permukaan tablet yang bervariasi ini penyebabnya karena kurangnya fines untuk mengisi rongga antar granul. Kemudian yang berikutnya, ketidakstabilan obat. Obat atau eksipien mengandung air atau kelembaban yang tidak dihilangkan di saat digranulasi. Jadi penyebabnya ini bisa jadi karena kelembapan yang berlebih. Ya, ini kalau kita recap secara tabulatik masalah atau problem pada pencetakan tablet dan penyebabnya masing-masing. Oke. Baik, barangkali untuk materi ini sampai di sini. Semoga jelas dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.